Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas konsep PKN lanjut tentang peran orang tua dalam menerapkan pendidikan karakter. Nama saya Adina Kartika Pratiwi, NIM 208000028. Saya bersama teman saya yang bernama Fatur Rahman Eko Prasetyo, Muhammad Habib Samaludin, Niki Mutyasari, dan Septi Adiza. Karakter adalah watak, sifat, akhlak, ataupun kepribadian yang membedakan seorang individu dengan individu lainnya, atau karakter dapat dikatakan juga sebagai keadaan yang sebenarnya dari dalam diri seorang individu yang membedakan dirinya dengan individu lain. Next. Peran keluarga dalam pembentukan karakter anak. Keluarga adalah faktor penting dalam pendidikan seorang anak. Karakter seorang anak berasal dari keluarga, di mana sebagian sampai usia 18 tahun anak-anak di Indonesia menghabiskan waktunya 60-80% bersama keluarga. Sampai usia 18 tahun, mereka masih membutuhkan orang tua dan kehangatan dalam keluarga. Sukses seorang anak tidak lepas dari kehangatan dalam keluarga. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Karakter seorang anak terbentuk terutama pada saat anak berusia 3 hingga 10 tahun. Adalah tugas kita sebagai orang tua untuk menentukan input seperti apa yang masuk ke dalam pikirannya, sehingga bisa membentuk karakter anak yang berkualitas. Permasalahan pertama yaitu kasus Audrey mengingatkan pentingnya pendidikan karakter kepada anak. Permasalahan yang kedua adalah viral, guru dibully murid sekolah akan perkuat pendidikan karakter. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah siswa ditikam guru hanya karena cinta, pendidikan karakter gagal. Next. Murid menantang guru, bukti gagalnya pendidikan karakter. Mungkin ada yang bisa ditanyakan? Ini menentangnya dalam kebaikan atau keburukan? Baik, akan saya ulang kembali dari permasalahan yang pertama yaitu kasus Audrey mengingatkan pentingnya pendidikan karakter kepada anak. Dari kasus ini yaitu berisi kasus pengeroyokan terhadap Audrey yang masih SMP mengingatkan pentingnya pendidikan karakter pada generasi muda. Ini sebuah pekerjaan rumah bagi semua pihak agar kita semua terlibat dan berperan aktif untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan membudayakan pentingnya karakter sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pendidikan, khususnya untuk generasi muda. Pendidikan karakter dimaksud adalah penguatan budi pekerti dan nilai-nilai moral yang menyertai proses pembelajaran sehingga anak tidak saja cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan emosional dan sosial. Keluarga memegang peran penting bagi pendidikan karakter seorang anak, karena keluarga menjadi penentu utama dalam nilai-nilai kehidupan, budi pekerti, dan moralitas untuk kali pertama dipelajari seseorang adalah di keluarganya. Dari permasalahan ini, apakah ada yang bisa berpendapat atau bertanya? Saya izin bertanya. Ya, silakan. Mengapa pada pendidikan karakter bisa terjadi kegagalan? Terima kasih. Izin bertanya. Kalau misal pendidikan karakter itu dikatakan gagal, lalu menurut kelompok kalian itu siapa pihak yang disalahkan? Lalu tadi kan dikatakan kalau keluarga itu kayak ngajarin pendidikan karakter ke anak yang paling utama gitu. Nah, kalau misal bagaimana cara ampuh agar pendidikan karakter itu berhasil ke anak? Terima kasih. Saya izin berpendapat.
Ya, silakan. Menurut saya dalam hal penentangan siswa terhadap guru itu, dalam hal itu baik dari pihak keluarga atau orang tua atau sekolah memiliki peran penting ketika anak yang masih dikatakan belum dewasa dan belum memiliki pikiran yang begitu matang melakukan tindakan yang dinilai negatif. Itu bukan berarti gagalnya pendidikan karakter. Ya, bukan gagalnya pendidikan karakter yang diterapkan, melainkan pengawasan dan perhatian dari lingkungan sekitar yang kurang seperti dari lingkungan keluarga, pergaulan, dan sekolah. Terima kasih. Saya mau bertanya buat kelompok penyaji, bagaimana jika lingkungan seorang anak itu dikatakan baik dan telah mendukung dalam mengembangkan pendidikan karakter, tetapi pribadi anak itu memang sudah tidak bisa tidak bisa mendukung proses pendidikan karakter itu. Bagaimana solusinya? Jika memang itu sudah sulit buat menerima masukan-masukan terkait dengan pendidikan karakter saat ini. Terima kasih. Menurut saya dalam hal penentangan siswa terhadap guru itu, dalam hal itu baik dari pihak keluarga atau orang tua atau sekolah memiliki peran penting ketika anak yang masih dikatakan belum dewasa dan belum memiliki pikiran yang begitu matang melakukan tindakan yang dinilai negatif. Itu bukan berarti gagalnya pendidikan karakter. Ya, bukan gagalnya pendidikan karakter yang diterapkan, melainkan pengawasan dan perhatian dari lingkungan sekitar yang kurang seperti dari lingkungan keluarga, pergaulan, dan sekolah. Terima kasih. Saya mau bertanya buat kelompok penyaji, bagaimana jika lingkungan seorang anak itu dikatakan baik dan telah mendukung dalam mengembangkan pendidikan karakter, tetapi pribadi anak itu memang sudah tidak bisa tidak bisa mendukung proses pendidikan karakter itu. Bagaimana solusinya? Jika memang itu sudah sulit buat menerima masukan-masukan terkait dengan pendidikan karakter saat ini. Terima kasih. Menjawab pertanyaan tadi, mana pendidikan karakter mempunyai pihak untuk membentuk karakter, khususnya pada anak-anak di usia sekolah. Supaya menanamkan pendidikan karakter, yang pertama adalah kesadaran jika perubahan dan pembentukan karakter tidak bisa dilakukan dalam waktu sesaat. Yang kedua, minimnya waktu belajar siswa di sekolah. Dan yang ketiga itu lebih minim tidak bisa menyimpulkan gagalnya pendidikan karakter karena sebuah kasus. Kita harus bisa menyimpulkan fakta yang mengejala berdasarkan pendidikan, bukti-bukti sebagai gagalnya pendidikan karakter. Jadi bahwa pendidikan karakter itu bisa dikatakan karena pendidikan itu biasa dimulai sejak kecil. Terima kasih. Coba menjawab pertanyaan dari Hesti, yaitu mengapa pendidikan karakter itu bisa gagal. Gagalnya pendidikan karakter di sekolah disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya anggapan para guru bahwa yang bertanggung jawab dalam pendidikan karakter adalah guru agama dan guru PPKN. Hal ini berseberangan dengan tugas guru sebagai pendidik. Jadi, sebagai pendidik, seorang guru wajib mengajarkan nilai-nilai moral kepada peserta didiknya. Dan mendidik bukan tugas guru agama dan PPKN semata.
Namun tugas seluruh selaku pendidik. Yang kedua, minimnya keteladanan guru terhadap mendidik karakter untuk peserta didiknya. Selama masih ada guru, walaupun hanya seorang di sekolah dasar yang tidak memberi keteladanan baik-baiknya dalam hal sikap, perbuatan, dan ucapannya, maka karakter akan sulit diterapkan di sekolah tersebut. Mengingat anak-anak usia SD cenderung meniru perilaku gurunya. Yang ketiga, sekolah tidak memiliki program pendidikan karakter. Pendidikan karakter dengan porsi 70% di sekolah dasar membutuhkan program terencana dengan baik, bisa dilaksanakan serta harus dapat dilihat progresnya. Tanpa adanya program dari sekolah para guru, maka pendidikan karakter hanya slogan bagi sekolah yang merasa perlu mendukung program pemerintah, khususnya di pendidikan. Proses pembelajaran akan berjalan tanpa arah, tanpa target, dan tanpa hasil. Terima kasih. Ini kan membahas mengenai pendidikan karakter. Apa yang perlu dididikan oleh orang tua dan bagaimana mendidikkan aspek-aspek karakter secara efektif agar seorang anak bisa menerima dengan baik. Terima kasih. Sebelum jawaban, teman-teman bisa mengemukakan pendapatnya seperti Mbak Tia tadi. Silakan teman-teman yang ingin mengemukakan pendapatnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari ini. Lingkungan baik, tetapi tidak bisa mendukung pendidikan karakter dan bagaimana solusinya. Pendidikan karakter itu tentu tidak hanya ditentukan oleh guru, tetapi oleh orang tua dan lingkungan masyarakat di seluruh mempengaruhinya. Karena itu kita sadar bahwa kita harus membangun nilai-nilai pendidikan karakter sedini mungkin pada anak kita, karena orang tua adalah rumah pertama bagi mereka. Maka akan sangat mudah untuk mengajarkan pendidikan karakter tersebut. Dan tidak lupa orang tua juga bisa berperan aktif dalam nilai-nilai keagamaan karena seyogyanya di dalam nilai keagamaan tersebut beberapa bagian dari nilai karakter yang ada seperti religius, toleransi, dan lain-lain. Lingkungan masyarakat juga turut menentukan sehingga kita sebagai orang tua dan masyarakat keagamaan Jadi kan pertanyaan saya sudah terjawab, tapi mungkin belum lengkap ya. Ini yang saya tanyakan karakter apa yang perlu dididikan oleh orang tua? Ya karakter apa dan bagaimana? Karakter yang seperti apa yang perlu dididikan oleh orang-orang tua itu? Bisa kasih pendapat lain buat teman-teman selain pertanyaannya terkait pertanyaan saya, yaitu jika latar belakang seorang anak itu memang tidak untuk menerima masuknya perkembangan terkait pendidikan karakter, sehingga yang menjadikan sulit apa sih solusi yang jadi gini pertanyaan saya, kalau memang latar belakang anak itu susah, meskipun lingkungannya sudah mendukung, baik itu dari orang tua, masyarakat, atau lembaga pendidikan yang lain, itu sudah mendukung terkait pendidikan karakter. Tetapi kalau misalnya latar belakang seorang anak itu memang sulit untuk menerima masuknya pendidikan karakter, itu bagaimana solusi yang lain? Mungkin ada pendapat dari teman-teman juga. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kamelia. Apa yang perlu dididikkan
Bisa tolong diulangi pertanyaannya untuk dari Mbak Kamelia tadi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kamelia. Apa pendidikan karakter yang perlu dididikkan kepada anak-anak? Yang pertama, menanamkan karakter religius. Menanamkan karakter religius merupakan langkah awal menumbuhkan sifat, sikap, dan perilaku keberagamaan pada masa perkembangan. Yang kedua, menanamkan karakter empati. Ketiga, menanamkan karakter sikap bersyukur. Keempat, menanamkan karakter kehargaan diri. Kelima, menanamkan karakter cinta kebersihan dan lingkungan. Baik, terima kasih jawabannya. Saya mau bertanya mengenai jawaban dari pertanyaan dari saudara Kamelia. Kan tadi dijawab bahwa karakter yang ditanamkan kepada anak itu karakter religius, terus empati dan lain sebagainya. Mengapa karakter yang disampaikan itu merupakan menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut? Kayak mengapa nggak karakter yang ditanamkan itu seperti karakter disiplin, habis itu karakter kerjasama, gotong royong. Mengapa bukan karakter itu yang ditanamkan sejak dini? Mengapa harus karakter seperti religius dan lain sebagainya? Terima kasih. Yang Mbak Asrin sebutin tadi, karena kan ketuhanan itu juga mengajarkan anak kayak sesuatu apa ini gitu. Jadi menurut saya tuh udah termasuk mencakup semuanya sih. Karena sejak awal, sejak dini tuh anak tuh sudah harus diajarkan karakter itu. Harusnya seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan atau menyanggah? Melalui cara bersikap, perilaku, dan bertindak untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Karena anak memiliki karakter baik akan menjadi orang dewasa yang membuat keputusan dengan baik dan akan bersikap siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil. Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Ismi. Solusi siswa yang kesulitan menerima materi dari pendidikan karakter. Baik, jika tidak ada, maka saya akhiri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.